Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kali ini saya ingin membuat video di section kesaktian sejati. Anda yang sudah setia di Cahaya Kehidupan, yang selalu menyimak video-video di Cahaya Kehidupan, pasti sudah tahu juga bahwa ada section kesaktian sejati di channel ini. Di channel ini, di section ini, saya ingin membahas tentang hal-hal yang selama ini dianggap aneh, dianggap sakti gitu ya, dianggap kelebihan. Ternyata itu bukan sebuah kelebihan, dan kesaktian itu berlaku ke semua manusia, bukan ke manusia tertentu atau manusia A, manusia B, bukan. Tuhan itu maha adil. Ketika menciptakan manusia, maka pasti dengan fitur yang sama, dengan kemampuan yang sama. Secara awalnya ya, sama dengan handphone tuh. Kalau ada 10 handphone, pasti fiturnya sama sebelum Anda tambahkan. Fiturnya sama, kameranya sama ukurannya, tombolnya sama gitu ya, layarnya sama. Kalau tipenya sama, itu juga sama dengan manusia sebetulnya. Makanya ketika ada orang yang bilang, oh bisa ngusir hujan kelebihan, bisa ini berarti dia punya kelebihan. Sebetulnya itu bukan kelebihan, karena semua orang sama-sama saktinya. Mau dia nyebut dirinya tokoh agama, kemudian spiritual dan sebagainya, sebetulnya sama aja. Dan banyak kegiatan-kegiatan di Indonesia yang sebetulnya itu adalah hanya permainan saja, tapi seolah dikesankan dengan hal-hal yang mistis gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan makhluk lain, makhluk gaib atau sebagainya. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah kesenian sebetulnya, yaitu kuda lumping atau mungkin jaranan ya, atau kuda kepang. Kalau di tempat saya dulu, di tempat saya di Bangkalan itu sebutnya kuda kepang. Itu orang yang terlihat kesurupan, kemasukan apa gitu ya, jin kuda atau apa yang dia berinteraksi, bergerak seperti kuda yang liar ke sana kemari dengan kuda plastiknya itu. Dia seolah kudanya bergerak sendiri lalu makan beling dan sebagainya. Sebetulnya ini hanya permainan, ini hanya sebuah bentuk sugesti yang diberikan di awal kepada para pemain itu. Saya pernah dulu waktu zaman jahiliyah, saya coba mencari dan saya lihat apa prosesnya sebelum dibuat pertunjukan itu. Ternyata si pemain kuda lumping ini atau kuda kepang ini diberikan tanda kutip sugesti bahwa nanti kamu ikuti saja apa yang musiknya, kamu gerakkan semuanya seperti kamu menunggangi kuda. Kamu pikirkan kamu jadi penunggang kuda yang hebat, ikuti aja musiknya, dan kamu kerjakan itu sambil pejam mata, kata si ketua rombongannya. Dan betul, ketika musiknya dibunyikan, si pelaku ini langsung bergerak ke sana kemari bagaikan kuda yang liar, lalu dengan kuda plastiknya itu bergerak dengan pecutnya, makan beling. Nah ini yang kadang orang salah, makan belingnya tipis, itu enggak apa-apa sebetulnya. Itu beling yang yang emang tipis, dikunyah-kunyah di ini sudah selesai. Coba kasih beling yang tebel, pasti enggak mau. Kenapa? Semuanya sudah dibuat aman. Makanya kita harus melihat itu sebagai bentuk kesenian, bentuk hiburan. Jangan dikit-dikit dibilang itu syirik, kemudian masukkan jin dan sebagainya. Bukan, nggak ada hubungannya itu semua. Makanya saya buat video ini sebetulnya untuk menanggapi berita yang beberapa hari ini saya baca. Ada sebuah ormas yang tiba-tiba mengusir pemain kuda lumping gitu ya, dianggap menggunakan jin dan sebagainya. Ini ormasnya sepertinya kurang jauh belajarnya, atau dia hanya disuruh oleh pihak tertentu untuk membuat rusuh di sebuah tempat. Mungkin, saya juga tidak tahu. Tapi kalau alasannya untuk itu, mungkin mereka belum belajar, belum kenal apa itu kuda kepang, apa itu kuda lumping, jaranan dan sebagainya, bahwa sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hal seperti itu. Kalau saya sih ya, daripada dibubarkan, daripada marah-marah, mending kasih nasi.
Harusnya kita berpikir mereka itu cari makan, mereka itu makan beling itu untuk cari makan nasi. Mereka sampai seperti itu bergerak bagaikan kuda liar menunggang kuda sebagai untuk cari nasi, untuk cari makan, untuk cari sesuap nasi. Coba Anda pikir, mereka makan beling itu, makan pecahan kaca tipis itu untuk makan nasi, untuk mencari uang demi makan nasi, sesuap nasi. Kenapa tidak Anda datangi mereka, kasih nasi, bilang sudah berhenti ini dimakan, selesai, tidak perlu dibubarkan sampai pukul-pukulan dan sebagainya. Anda tidak kasih solusi namanya. Itu tidak memberikan solusi. Agama apapun tidak menyuruh seperti itu. Jadi kalau Anda melihat ada acara kesenian, jaranan, kuda lumping, kuda kepang, sudahlah, nikmati sebagai hiburan, sama dengan acara sulap. Kenapa sulap tidak diubarkan? Ya sama, itu permainan juga, nggak ada hubungan sama jin dan sebagainya. Dulu waktu kecil saya ingat ada pesulap David Copperfield, mungkin Anda pernah dengar ya. Itu dulu heboh di Indonesia bahwa itu pakai jin, nembus tembok dan sebagainya. Saya waktu itu hanya ketawa, itu kan acara sulap, permainan dengan berbagai trik, berbagai teknologi, berbagai cara terlihat menembus tembok, padahal tidak. Sama dengan kuda lumping, jaranan dan kuda kepang itu. Terlihat ada yang masuk berubah suaranya, bisa makan beling dan sebagainya. Itu hanya pertunjukan, seni pertunjukan untuk menghibur Anda. Jadi kita nikmati itu sebagai hiburan, sebagai kesenian yang memang nggak ada unsur mistisnya, nggak ada unsur jin yang masuk, tidak ada. Tidak ada kudanya kemasukan jin berubah, plastiknya gerak sendiri, bukan. Atau orangnya kemasukan lalu berubah, enggak. Karena tidak ada orang kemasukan jin, itu tidak ada. Anda bisa baca video saya, Anda tonton, Anda telaah, tidak ada. Itu semua adalah pikiran kita sendiri. Makanya saya agak lucu ketika ada seorang tokoh agama yang bilang ada jin dalam diri orang ini, kemasukan jinnya. Tidak ada. Itu semua pikiran kita sendiri. Harus cerdas. Jangan karena dia tokoh agama mengatakan jinnya masuk, Anda lalu terpesona gitu ya. Oh, dia bisa ngusir jin di tubuh orang itu. Tidak ada yang diusir. Itu semua adalah isi pikiran Anda. Ya, Anda harus cerdas. Di Nusantara ini, di Indonesia, banyak kesenian, banyak budaya yang luar biasa sebetulnya. Sudah beragam-ragam budaya, beragam kesenian yang itu sebagai warisan leluhur kita, warisan Nusantara yang sangat kaya dibandingkan dengan negara lainnya. Nikmatilah itu sebagai kesenian. Coba tonton itu, yang kuda kepangnya lucu kan, dia bergerak-gerak, ada musiknya, lalu makan beling. Nikmati itu sebagai kesenian, sebagai nonton sinetron, nonton film gitu loh. Sama seperti itu. Jangan bilang oh itu ada jinnya diusir, sudah diberhentikan aja, syirik namanya. Anda salah kalau seperti itu. Daripada Anda ngusir, Anda kasih aja nasi bungkus, Anda kasih makanan, bilang aja ke mereka, sudah Pak, berhenti saja, ini saya kasih makan, saya kasih uang, selesai. Mereka juga tidak akan mengorbankan dirinya itu, karena dia mereka sedang bekerja, mereka sedang mencari uang untuk makan nasi. Jadi mereka tidak makan beling selamanya. Anda jangan menganggap si pemain kuda kepang itu, kuda lumping itu makan beling terus, ya tidak. Itu hanya saat pertunjukan itu saja. Mereka makan beling untuk nanti bisa makan nasi. Anda kan tidak. Anda bekerja di kantor, di rumah, jualan, bisa makan nasi. Tapi mereka itu sebagai seorang seniman, seorang penghibur, ya itulah yang mereka bisa kerjakan. Hargailah mereka sebagai seniman dan lihatlah pertunjukan itu sebagai bentuk kesenian. Cerdaslah. Jangan dikit-dikit dihubungkan dengan makhluk lain dan sebagainya. Manusia itu harus cerdas, dan itu dimulai dari Anda. Cerdaslah sahabat, dan hargailah sesama manusia di sekitar Anda. Anda bisa subscribe yang belum subscribe, Anda bisa komentar, dan Anda bisa like, Anda bisa share ke banyak orang, supaya makin banyak orang yang sadar bahwa sesungguhnya jaranan, kuda lumping itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang klinik, hal-hal yang jin dan sebagainya.
Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.